Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini ada unit M-Making ya. Ini kita disuruh buat masang radiator. Nah, ini radiator orinya segini ya. Radiator orinya segini. Kita pasang yang segini. Nah, ini punyanya GSX ya, GSX 150. Nah, ini saya buat video ini buat teman-teman yang mungkin punya M-Making, pengen update ke radiator yang lebih gede, punya GSX ya, yang karena harganya juga sedikit lebih murah, terjangkau lah. Radiatornya gede, harganya terjangkau. Saya mau spill buat apa-apa aja yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang mau update radiator ke GSX. Yang pertama ya teman-teman, ini kan radiator Jupiter MX ya. Ini buat dudukan angka atas ini, yang atas ini, yang ini, pangkon yang ini. Ini kan kecil ya. Nah, ini kalau punya GSX itu lebar. Nah, nanti kita buat seperti ini, teman-teman ya. Kita buat jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bengkokin. Biar apa tujuannya? Itu biar tak lain dan tak bukan, biar radiatornya ini posisinya nanti pas di tengah ya teman-teman. Jadi enggak terlalu ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ini nanti posisinya tetap pas di tengah teman-teman ya. Nah, buat yang di sini kan ada pangkon bracket ya, mana ya? Itu sebentar saya lepas. Ini kan pangkon bracket buat radiator punya MX yang ini. Dia penempatannya ada di sini ya, di dot baut ini. Nanti kita lepas aja, nah nanti itu kalau kita mau kasih bracket boleh makainya apa ya, sebentar tak ambilin. Nah, makainya pakai ini juga boleh. Nah ya, ini teman-teman, ini buat bracketnya nanti bisa kita pakai kayak gini. Nah, bisa juga nggak perlu dikasih, nggak apa-apa. Soalnya apa? Soalnya udah ketahan sama selang radiator yang ini dua, sama yang ini, buat nahan biar si radiator ini posisinya tetap kayak gini, enggak kayak gini. Nah, enggak ke bawah ke maju ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan mungkin ini juga nanti nggak saya pasang ya teman-teman. Terus kalau buat selang radiator ini kita nggak perlu beli lagi ya teman-teman. Paling cuman yang ini, yang bawah, nanti kita potong, pendekin sedikit. Jadi biar si radiator itu posisinya nggak tegak kayak gini ya teman-teman, tapi agak kayak gini. Nah, fungsinya itu biar jarak sama spakbor nanti kita pakai spakbor ini agak jauh ya teman-teman. Dan juga kita ngikutin punya standarnya M-Making ya, buat ininya radiatornya. Untuk kemiringannya nanti kita ngikutin M-Making, karena M-Making juga nggak tegak kayak gini ya, agak miring kayak gini sedikit teman-teman. Jadi nanti kita ngikutin kayak gitu buat derajat kemiringannya. Aduh, kebalik. Buat derajat kemiringannya nanti kita ngikutin kayak dia. Jadi nggak semata-mata tegak kayak gini ya teman-teman, jadi agak miring sedikit. Nah, fungsinya ini biar agak miring. Nah, ini nanti dari ini selang radiator yang kita potong sedikit, jadi dia otomatis lebih pendek ya. Dia akan menarik daripada radiator ke belakang dikit. Nah, itu yang penting klemnya itu nanti kita kenceng bener ya. Satu biar nggak bocor, keduanya biar kuat dia nahan radiator. Oke, nah selanjutnya ya teman-teman, buat pemasangan kipas teman-teman. Ini pemasangan kipasnya saya bikin kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya bisa dari yang ini ya, baut yang ini langsung kita pasang di atas sini ya. Dan yang belakang ini nanti posisinya di tengah sini. Terus apa ya, sebentar, mana bracket tadi. Terus kalau sudah di posisi yang ini, di posisi di tengah sini, otomatis kan nanti kita perlu bracket kayak gini tambahan ya teman-teman. Itu bisa saja, cuman itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau kita pasangin bracket kayak gitu,
nanti si ini apa kipasnya itu bisa geser kasar ke kanan ke kiri ya teman-teman. Belum lagi kalau ininya patah. Ini kan plastik ya teman-teman. Ini plastik, ini juga plastik. Kalau yang ini patah karena yang bawah ini bisa geser ke sana ke sini ke sana ke sini karena bracketnya cuma satu, yang di sini baut satu, yang di sini baut satu, ini otomatis kalau kena goncangan itu pasti akan geser lama-lama murnya kendor. Dan yang di atas ini patah, ibaratnya nggak patah, ini nggak patah, cuman ini aja kendor. Nanti daripada radiator kipas radiator yang bawahnya ini, dia akan menggesek ke radiator yang sini teman-teman, ke kisi-kisi yang ini. Nah nanti dia itu akan menggesek ke kisi-kisi di sini. Nah itu akhirnya lama-lama ya gesek habis bolong, karena kisi-kisi ini sangat tipis ya teman-teman, ini sangat rawan bocor. Nah akhirnya jadinya buat teman-teman biar lebih aman, nah ini lakukan cara seperti saya kayak gini ya. Ini cuma referensi, cuma apa ya, saya berbagi aja cara biar enak ya. Dan ini juga cukup rapih kalau menurut saya ya. Nah ini buat baut 10, ini bisa dipotong atau enggak terserah teman-teman sendiri mau dipotong atau tidak. Nah ini buat baut yang ini 2 sama yang ini itu kita pakai baut sekrup ya teman-teman. Ini bisa pakai baut body Honda, ini baut body Honda yang itu biasanya bawahnya itu yang kepala bautnya kayak ini, yang kepala bautnya kayak gini, itu yang obeng ya, jangan yang kayak gini segi 6. Itu biar apa, itu biar dia itu bisa agak masuk ke dalam tuh kan, agak ngepres tuh kan ya teman-teman, tuh kan, jadi nggak begitu nonjol ya teman-teman. Kemudian ini kita beli aja di toko spare part itu apa ya, bracket knalpot itu biasanya banyak kan. Ini bracket knalpot juga yang lubangnya banyak banget. Nah ini kita nggak perlu ngebor lagi ya teman-teman. Ini kalau kita pakai baut 10 itu nggak perlu ngebor, ini udah enak, langsung pasang aja gitu teman-teman. Dan kemudian ini kita kasih bushing ganjel teman-teman. Nah ini kita ganjel ya teman-teman. Ini juga kita ganjel. Kenapa harus diganjel pin? Ibaratnya kita nggak ganjel ya teman-teman, itu baut dudukan radiator yang ini itu akan gesek ke kisi-kisi ya teman-teman. Dan kenapa itu ganjilnya tinggi banget, pendekin aja min ibaratnya kan. Ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, yang penting nggak nyentuh ini. Cuman kalau saya itu lebih apa ya, lebih hati-hati lah ya, biar ininya jangan terlalu mepet ke sini, takutnya nanti ini juga melengkung. Ini kan cuma plat besi ya, ini bisa aja melengkung, mungkin kena hentakan atau apa kalau terlalu deket ya. Jadi nanti si kipas radiatornya itu nempel ke ini, ke kisi-kisi, takutnya bolong. Jadi lebih baik dibuat agak tinggi. Ini dari bekas pen piston ya teman-teman. Bekas pen piston saya potong ya kira-kira 1 cm lah ini tebelnya, tingginya. Nah gitu aja. Terus kemudian apa lagi ya, nah kemudian buat di sini teman-teman, buat di lubang ini ya teman-teman. Nah ini di sini, yang di sini ini kalau punya emaking kan ada karetnya teman-teman. Ini karet emaking, ini kan masangnya di sini ya teman-teman. Nah ini fungsinya kan buat menahan saat ada hentakan di jalan. Jadi ini sebagai peredam hentakan, biar yang ini itu nggak mudah patah teman-teman. Kalau ndak ada peredam getaran, ini kita biarin kosong kayak gini nih, misal kita biarin kosong kayak gini, nah kita langsung pasang kayak gini, ini sah-sah aja sih, bisa aja. Tapi kalau ada hentakan getaran kuat ya gini, gledek, akhirnya yang ini patah, nggak kuat teman-teman. Nah cara ngakalinya kita kasih selang ya teman-teman. Nah selang kayak gini ya, terserah pakai selang apa. Kalau ini saya punya selang bekas
hawa. Nah ini selang-selang kayak gini ini bisa ya teman-teman. Ini pakai yang hitamnya ini, kita lepas saja. Kita butuhin paling ya cuma segini kan, nggak panjang. Yang hitamnya ini kan bisa kita ambil, ini lubangnya agak gede jadi bisa masuk di sini teman-teman. Nah nanti kita masuk segini, kita sesuaiin aja, kita kasih agak panjang dikit sedikit biar ini nanti selangnya ini bisa ketekan dan ini dia akan mekar sedikit. Jadi bisa ngepres banget di sini lubang ini. Nah di situ ya gunanya nggak lain dan nggak bukan ya biar ada penahan hentakan. Dah seperti itu aja cuman ya teman-teman. Buat cara pasangnya selain semudah itu pemasangannya, nggak ada yang sulit. Buat pemasangan gesek itu bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri tanpa harus ke bengkel. Buat ganjalan-ganjalan ini teman-teman bisa pakai mur 12 ya, mur 12 kasih 2 biji atau ya 1 biji terus ditambah ring atau ditambah ring kayak 2 biji ring 12 buat sebagai pengganjal kalau nggak punya pen ya, kalau nggak punya pen piston. Karena saya ini ya bengkel kampung ya, bengkel-bengkel freelance yang kalau ada teman-teman nganter ya saya terima, teman-teman mau modif ya saya terima, baik itu modif mesin atau modif apapun. Selain pemasangan lampu-lampu kayak alis itu saya nggak mau terima, itu biasanya saya juga belum pernah masang karena saya memang nggak pernah mau nerima, karena biasanya itu memakan aki ya teman-teman. Harus kita pasang relay, pertama pasang relay, saklarnya harus kita kasih tambah lagi biasanya ya. Kalau enggak kita kasih tambah lagi ya nanti kita ikutin ke saklar lampu mungkin ya. Di situ itu boros di aki. Dan kemudian buat kabelnya kayak gini ya. Kabelnya kalau buat yang punyanya lampu-lampu variasi itu ya, kabelnya biasanya cenderung lebih kecil-kecil buat serat-seratnya ini. Nah, serat kabelnya ini kecil. Ini serat kabel yang ini kecil. Itu riskan putus ya teman-teman. Jadi nggak awet, nanti orangnya bentar-bentar balik ke kita, ini kenapa kok mati, udah mati. Nah, padahal kabelnya ngapur teman-teman. Nah itu alamat kita ada di jalur ya, daerah perairan, jalur lapangan Salek ya tepatnya, Banyuasin, Sumatera Selatan ya teman-teman. Biar kalau ada teman-teman yang mau kesini boleh, kita mau sharing-sharing aja boleh, main ngopi ya boleh. Kalau teman-teman mau minta tolong apa ya, servisin motor atau mungkin modif tipis-tipis, kita juga bisa insya Allah ya. Yang penting teman-teman sabar, karena kalau kita buat modif ya agak lama. Terus terang ini juga M-King ini kita yang buat ya, alhamdulillah kita yang buat ya teman-teman. Cuma ini ya speknya tipis ya teman-teman. Cuma ini speknya standar, pistonnya standar. Kita kompresinya naikin aja, kita pistonnya pakai film ya, film apa waktu itu ya, kita pakai film, kita jenongin sedikit ya teman-teman. Kita pakai kompresi 11, kita nggak sampai 12 ya. Ini untuk pertama kita cuma pakai 11, bisa aja pakai kompresi 12 buat bensin pertama. Cuman kalau di jalur di tempat saya itu biasanya pertama kan ya teman-teman. Jadi saya nggak begitu berani kalau pakai kompresi 12, takutnya ngelitik akhirnya jebol. Jadi kita main aman, kecuali kalau kita tinggalnya di kota atau kita beli bensin langsung dari pom, kita berani pakai kompresi 12 isi pertamax biru ya teman-teman. Berhubung di sini bensinnya pertamax kan ya, jadi kita pakai kompresi 11 udah cukup, pistonnya aman, awet juga teman-teman. Dan ini juga saya porting, udah saya portingnya saya buat agak gede. Portingnya berapa persen waktu itu ya, lupa saya, ada di buku saya catat teman-teman ya. Cuma itu, kalau knalpotnya ini dari yang punya sendiri. Ini ecunya dia pakai apa, BRT kemarin, ecu BRT. Ya udah, saya rasa cukup segitu ya teman-teman. Jangan lupa di komen ya, kalau di komen atau di like ya, kalau di subscribe atau di follow itu ya terserah teman-teman, mau ya syukur, enggak ya enggak apa-apa ya. Saya cuma berbagi sama teman-teman aja, siapa tahu teman-teman ada yang butuhkan buat referensi pemasangan radiator M-King pasang radiator gesek ya teman-teman.
Itu tutorialnya. Nanti saya sepil lagi di video reel pendek atau di short YouTube ya, pendek-pendekan. Kalau ini udah kepasang semua, udah rapi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.